Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes sedang membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti ibu ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, para bapak, ibu guru, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, selamat siang berkata. Selamat siang. Semua sehat. Sehat. Tidak mengantuk. Hampir. Sambil ngantuk-ngantuk mendengarkan apa yang saya katakan. Kalau suara saya itu halus, tenang, kalem, untuk bisa membuat tidur. Tapi belum lapar tuh ya? Belum. Ada yang beda, ada yang belum. Nanti bisa saja diundur makannya. Ya. Para ibu, bapak, dan saudara-saudari kalian yang terkasih, dulu ketika saya masih muda, sekarang sudah tua, rambutnya sudah putih, sudah botak. Itu salah satu tanda kalau sudah tua. Ya, kalau sudah putih, botak gitu ya, artinya mahkota ini sudah mulai betul, sudah tidak pantas untuk memakai mahkota, memakai kuasa lagi. Tapi waktu itu masih muda, masih SMA. Waktu itu ada satu film kolosal, judulnya Quo Vadis. Barangkali pernah ada yang melihat film kolosal yang berjudul Quo Vadis. Iya, ada bukunya. Bukunya tebal ya. Bukunya itu Quo Vadis. Itu tahun 1977. Mungkin ada yang belum tahu. Lalu dalam film itu dikisahkan seperti ini. Herodes itu ditampilkan seperti orang gila. Betul-betul itu seperti orang gila, sukanya berpeta-pora, lalu membuat puisi. Kemudian puisi itu dia bacakan dengan berapi-api. Kalau ada orang-orang yang memuji dia, mau menyanjung-nyanjung dia, makin gila dia di dalam membacakan puisi itu. Sampai pada suatu saat ketika dia membaca puisi itu, langsung dia mengatakan,
lihatlah kota kita, kota Roma ini. Kota Roma ini akan terbakar. Dan saat itu juga terbakarlah kota Roma. Lalu karena kota Roma ini terbakar, si Herodes ini bingung. Bagaimana ini nanti kalau saya yang dituduh membakarnya? Maka dia kemudian mencari kambing hitam. Yang dikambing hitamkan sebagai pembakar kota Roma itu adalah orang-orang Kristen. Maka mulai saat itulah terjadi pengejaran, penangkapan, dan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen ini. Lalu di lain pihak ditampilkan Petrus yang mau menuju ke kota Roma itu. Tapi di tengah jalan Petrus bimbang, Petrus ragu-ragu. Ke kota Roma ini atau tidak? Ke sana atau tidak? Kalau ke sana pasti aku akan ditangkap dan dibunuh. Aku ke sana tidak, aku ke sana tidak. Saat itulah kemudian muncul suara, "Kuhadis Petrus, mau kemana kau Petrus? Mau menyimpang dari jalan ini? Mau kemana kau Petrus?" Akhirnya di dalam termangu itu, Petrus tetap berjalan menuju ke tempat itu. Dan di sana memang ditangkap, lalu teraniaya. Dan ditampilkan juga itu bagaimana penganiayaan itu, keadaannya bagaimana ditampilkan. Sampai kemudian orang-orang Kristen bergerak di bawah tanah. Jadi kalau mau terbuat kumpul-kumpul itu ya berdua bersama, itu memberikan simbol-simbol, tanda-tanda. Maka mulai saat itu sudah muncul simbol-simbol itu. Ada gambar ikan. Kemudian juga ada tulisan huruf P yang kemudian ada kalinya. Ini ada tanda P-nya. Kalau ada yang menulis seperti itu atau menggambar seperti itu, pasti ada orang Kristen di tempat ini. Dengan cara itu mereka berjumpa satu sama lain. Menghadapi yang di depan kita seringkali takut khawatir. Demikian pula yang dialami oleh Santo Paulus di dalam bacaan pertama. Santo Paulus merasakan bagaimana rasanya penganiayaan itu. Maka di saat-saat seperti itu, Santo Paulus sudah meneguhkan semangatnya dengan menulis surat yang kita baca tadi. Saudara-saudara, hendaklah kalian kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kalian dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan manusia, melainkan melawan pemerintah dan penguasa, melawan para penduduk dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi dalam perjuangan mewakilkan kapal dunia, yang dihadapi adalah para penguasa, namun juga kuasa kegelapan. Maka Santo Paulus kemudian berpesan, jadi berdirilah tegak ketika tinggalkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, dan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil kami sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Jadi iman itu adalah perisai di dalam mewartakan kabar gembira. Kalau kita mau membagikan kegembiraan yang ada di dalam diri kita, maka hendaknya kita juga memakai perisai iman itu. Percaya saja, kegembiraan, sukacita itu anugerah Tuhan.
Anugerah Tuhan itu perlu kita bagikan kepada sesama. Sebab dengan perisai itu kalian akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu sabda Allah. Di sini yang seringkali orang-orang Kristen diberi makna kalau kita menghadapi kuasa kegelapan, kuasa jahat, hendaklah memegang pedang roh, yaitu firman Tuhan. Maka mereka menghafal firman-firman kecil-kecil pendek-pendek itu. Dan setiap kali itu mengalami tantangan kesulitan, firman Tuhan itu muncul di dalam hatinya. Dan itu menjadi kekuatan bagi mereka. Ini yang namanya pedang roh. Itu yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama. Bukan hanya Santo Paulus saja yang menghadapi kesulitan. Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil mewartakan kabar gembira, memperkatakan Injil, menghadapi tantangan dan kesulitan. Bahkan Tuhan Yesus mau dibunuh oleh Herodes. Ada orang Farisi yang datang kepada Tuhan Yesus dan memberitahukan, pergilah tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Apakah Tuhan Yesus takut menghadapi ancaman itu? Tuhan Yesus tidak gentar. Karena justru untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil kemana saja, sekarang ini, esok dan esoknya lagi. Sampai kapan? Sampai dia ditangkap dan kemudian dibunuh di kayu salib. Pada hari ketiga dia bangkit. Sampai pada hari ketiga kebangkitannya harus selesai. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan tadi. Santo Paulus maupun Tuhan Yesus tidak gentar, tidak takut dalam mewartakan Injil, dalam mewartakan kerajaan Allah. Dalam hidup kita pun kadang-kadang kita menghadapi tantangan dan kesulitan. Bahkan barangkali ada kecemasan, ada ketakutan juga, kekhawatiran juga. Mungkin waktu mau berangkat ke tempat kerja, itu juga dalam hati ini. Nanti ke sekolah, ketemu lagi dengan orang itu, ketemu lagi dengan orang itu, ketemu lagi dengan anak itu, ketemu lagi dengan anak itu. Orang yang sangat menjadikan anakku. Barangkali berjumpa dengan hal yang seperti itu, lalu membuat malas, ada kemalasan. Baru mau berangkat sudah rehat sekali, rasanya malas sekali untuk berangkat. Dalam keadaan itu, para saudara iman sambil berkata di dalam hati, justru untuk itulah aku dipilih, aku dipanggil menjadi guru. Justru untuk itulah aku dipilih dan dipanggil untuk bekerja di tempat ini. Justru untuk itulah aku dipilih dan dipanggil untuk tinggal di tempat yang seperti ini. Barangkali dengan mengatakan yang seperti itu akan terbuka di dalam hatinya dan membuat kita bekerja menjadi lebih profesional. Justru untuk itulah aku dipilih untuk bekerja seperti ini di tempat ini. Kalau saya sendiri, justru untuk itulah aku dipilih dan dipanggil menjadi imam, menjadi roh. Sehingga kalau misalnya
katanya males untuk berangkat ke suatu tempat, tapi ingat akan kata-kata itu, tergugah kembali, lalu ada semangat yang baru, sehingga menghadapi atau menjalani tugas itu senantiasa menjalaninya dengan mantap, dengan semangat dan sukacita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef.